Saudara-saudara sebangsa setanah air, pada hari ini kembali berjumpa kepada saya, yang mana sebelumnya saya telah mengupload video demi video tentang keberadaan peristiwa demi peristiwa setelah Indonesia merdeka bagi bangsa dan negara ini. Saudara-saudara, pada saat ini kembali saya berjumpa kepada saudara-saudara sebangsa setanah air untuk membahas yaitu tentang pemberontakan Kahar Muzakar yang terjadi di Sulawesi Selatan. Namun sebelumnya saya selalu berdoa kepada bangsa dan negara ini, semoga cepat dihindarkan dari wabah corona yang telah melanda bangsa Indonesia ini yang sudah hampir 1 tahun, sudah menelan banyak korban jiwa. Semoga Tuhan secepatnya yaitu menghentikan tentang wabah yang terjadi di dalam negara ini, supaya kita sebagai warga negara dapat melaksanakan aktivitas sesuai dengan pekerjaan masing-masing demi mencukupi hajat hidup keluarga lepas keluarga sebagai bangsa negara Indonesia ini. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pada saat ini mari kita bersama-sama membahas tentang pemberontakan Kahar Muzakar. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan siapa sih sesungguhnya Kahar Muzakar itu. Kahar Muzakar adalah salah satu pemuda pada waktu itu yang sangat berbakat, pemuda Sulawesi, yang dia berpendidikan di daerahnya sampai 3 tahun sehingga melanjutkan pendidikannya di daerah Solo, yaitu di sekolah Muhammadiyah. Seterusnya dia sempat menjadi seorang guru seperti Jenderal Sudirman. Namun dia memilih ikut serta andil berjuang untuk memerdekakan bangsa dan negara ini yang selama ini telah yaitu dikuasai oleh penjajah Belanda maupun Jepang. Awal dari semuanya itu, Kahar Muzakar adalah pernah juga menjadi pengawal Presiden Soekarno. Peristiwa yang selalu dikenang di dalam sejarah hingga saat ini, pada waktu menjadi pengawal Bapak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, yaitu menyelamatkan keselamatan seorang presiden pada waktu penjajahan Belanda. Sedang bermusyawarah didatangi prajurit prajurit Jepang sebanyak 10 prajurit membawa bayonet yang isinya ingin membunuh daripada Bapak Soekarno. Namun di situ ada Kahar Muzakar yang menghadapi dari 10 prajurit dari Jepang itu dengan membawa senjatakan golok 1 orang. Ternyata bisa menyelesaikan permasalahan itu dan menyelamatkan Presiden Soekarno. Sehingga dengan percayanya Pak Presiden Soekarno, Kahar Muzakar diangkat menjadi yaitu pengawal pribadi Presiden Soekarno. Terus pengalaman Kahar Muzakar juga sebelumnya pernah bergabung kepada Tentara Indonesia atau TNI yang membebaskan tawanan penjajah di Nusa Kambangan. Sejumlah 800 orang dibebaskan oleh Kahar Muzakar berikut kawan-kawannya, sehingga tawanan itu bisa bergabung menjadi Tentara Nasional Indonesia. Itu pengalaman yang sangat luar biasa Kahar Muzakar, karena salah seorang yang paling berbakat di dalam tata keprajuritan, sehingga dia menjadi seorang prajurit. Pada masa itu sempat yaitu mempunyai sebuah jabatan yaitu Letnan Kolonel.
Itu saudara-saudara sebangsa setanah air. Dengan seiring perjalanan waktu, Kahar Muzakar kembali ke Sulawesi, di sana memimpin yaitu pasukan, yaitu pejuang gerilyawan Sulawesi Selatan. Sebanyak kurang lebih ada 15.000 gerilyawan, saudara-saudara sebangsa setanah air. Nah, di sana dia mencoba sebagai pemimpinnya dan komandonya mencoba yaitu mengajukan ke batalion yang ada di Makassar. Pada waktu itu dipimpin Kawilarang, komandannya dalam batalion, mengajukan supaya pejuang gerilyawan Sulawesi Selatan ini yang dipimpin oleh Kahar Muzakar yaitu diangkat sebagai tentara nasional Indonesia. Tetapi di situ tidak ada persetujuan dari pemerintah, sehingga Kahar Muzakar sangat kecewa dan sangat marah. Pada waktu itu pula pakaian kebesarannya sebagai tentara dilepas, diserahkan, dan dia mengundurkan diri dari Tentara Nasional Indonesia. Karena sifat Kahar Muzakar orangnya berwatak keras, sehingga dia mengundurkan diri. Terus dia yaitu atas kekecewaannya dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia, dia mengundurkan diri. Dia berjuang bersama-sama dengan pasukan gerilyawannya, yaitu di hutan-hutan, dan memberontak mendirikan negara sendiri, negara Islam. Kronologinya demikian, saudara-saudara sebangsa setanah air. Jadi dilatar belakangi kekecewaan pemerintah pusat pada tahun 1950 sampai 1965. Dia mendirikan negara Islam yang dibangun Kahar Muzakar. Hanya eksis di hutan-hutan di sekitar gunung, yaitu Latimajong atau Enrekang. Adapun pemberontakan Abdul Kahar Muzakar Sulawesi Selatan pada tahun 1950 sampai 1965 dilatar belakangi kekecewaan atas kebijakan pemerintah pusat. Jadi selanjutnya, dari kekecewaan tersebut, Kahar Muzakar memberontak yang berlangsung kurang lebih selama 15 tahun. Semula Kahar Muzakar berontak karena banyak mantan anggota pejuang dalam Kesatuan Gerilyawan atau Gerilya Sulawesi Selatan yang disingkat KGSS yang dipimpinnya yang tidak diterima masuk menjadi TNI. Sementara Kahar Muzakar mengetahui bahwa warga dari Sulawesi Utara, orang-orang Manado yang tentara Kenil, dengan mudahnya masuk TNI. Di situ sangat kecewa Kahar Muzakar, sehingga dia memberontak, membuat kelompok pemberontakan. Pemberontakan Kahar Muzakar ada dua tahap. Tahap pertama dimulai dari tahun 1951 sampai 1953. Pemberontakan tahap pertama itu karena kekecewaan itu tadi, alasan yang di atas, karena pasukan yang dipimpinnya Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan itu tidak diterima menjadi TNI. Sementara pasukan Kenil dengan mudah masuk menjadi TNI. Terus penggalangan peralihan yang tahap kedua, yaitu 1953 sampai 1965, disebut Kahar Muzakar masa revolusi Islam. Hanya eksis di hutan sekitar gunung Latimojong, Enrekang, karena sulit bagi mereka untuk berjaya di sekeliling kota Makassar.
karena kota Makassar adalah pusat markas Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Kawilara. Meskipun tidak memakai istilah nama presiden, negara ala Kahar Muzakar tersebut dinamai Republik Persatuan Islam Indonesia dalam kurung RPII. Berdiri dalam sebuah pertemuan pada tanggal 14 Mei tahun 1962. Kahar Muzakar diangkat menjabat sementara sebagai pemimpin, yaitu Republik Persatuan Islam Indonesia. Sementara di Pulau Jawa, Kartosuwiryo lebih diakui sebagai imam NII, Negara Islam Indonesia, yang dipimpinnya yaitu yang ada di Jawa Barat. Jadi saudara-saudara sebangsa setanah air, jadi kisah daripada pemberontakan demi pemberontakan itu ada kaitannya satu dengan yang lain. Seperti Kahar Muzakar pun ada kaitannya dengan Kartosuwiryo yang ada di Jawa Barat. Ada pula kaitannya dengan Permesta dan PRRI. Itu ada juga kaitannya itu. Jadi selanjutnya saudara-saudaraku, konstitusi RPII, Republik, yaitu Persatuan Islam Indonesia, diumumkan juga pembentukannya. Itu saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Sebelum ada RPII, Kahar Muzakar bersekutu dengan Permesta dan PRRI. Jadi apa yang dibentuk oleh Permesta dan PRRI ternyata kata Kahar Muzakar pun menyetujui, sehingga sampai membentuk Republik Persatuan Indonesia. Jadi di situ sampai membentuk Republik Persatuan Indonesia, itu antar pemberontak satu di antara yang lain bersatu, terus sehingga menamakan pembentukan Republik Persatuan Indonesia yang disingkat RPI. Biasa sesama seorang pemberontak yaitu saling terkait satu di antara yang lain. Tetapi tidak umur lama, sampai tahun 1965 yang telah dibentuk oleh Kahar Muzakar ternyata dapat dilumpuhkan oleh pemerintah. Namun saudara-saudara sebangsa setanah air, apa yang telah menjadi pemberontakan Kahar Muzakar ini? Ternyata di situ menelan banyak korban, pihak pemberontak maupun pihak Tentara Nasional Indonesia, maupun pihak rakyat sipil, itu banyak sekali korban berjatuhan. Disitulah pengalaman pahit bagi kita semua. Setiap suatu bangsa bertikai, pasti banyak terjadi pengorbanan. Maka sejarah ini saya sampaikan guna untuk bahan pertimbangan saya dan saudara-saudara sebagai generasi penerus, bagaimana bisa menatap ke depan bangsa dan negara ini bisa aman, tentram, dan damai. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pada tahun 1965, Kahar Muzakar berikut gerombolannya dapat dilumpuhkan. Sehingga pengikut-pengikut Kahar Muzakar banyak yang melarikan diri ke Malaysia. Sementara nasib Kahar Muzakar sendiri tidak jelas. Maksudnya tidak jelas, kalau dia mati tertembak di dalam pertempuran, apakah dia memang menghilang begitu saja? Kalau toh memang mati, ternyata hingga sekarang masih dalam perbincangan sebagai warga masyarakat Sulawesi Selatan, di mana letak kuburnya itu tidak jelas. Namun yang jelas saudara-saudaraku sekalian, sebagai pengganggu persatuan dan kesatuan NKRI itu dapat dihentikan.
Maka saudara-saudara, demikianlah sejarah daripada pemberontakan Kahar Musakar yang banyak menelan jiwa dan korban jiwa. Untuk pertimbangan kita semua pada saat ini, mari kita galang persatuan dan kesatuan, karena kita sudah menginjak 75 tahun lamanya kita merdeka. Apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia? Sudah jelas kita mempunyai kewajiban untuk mengisi kemerdekaan. Demi kesejahteraan generasi ke generasi, mari kita bersama-sama bersatu padu, mulai dari pemerintah, pemimpin, maupun sebagai tokoh negara, maupun sebagai warga masyarakat bangsa, kita bersatu padu menjadi satu untuk memajukan bangsa ini. Jangan sampai ada yang membuat suatu permasalahan gejolak demi gejolak. Jangan sampai hal ini terulang kembali, sehingga negara kita semakin ke depan semakin berjaya. Terima kasih.